Menyambut tahun ajaran baru menjadi salah satu hal yang paling dinantikan oleh para lembaga pendidikan dan juga para calon peserta didik baru. Berbagai persiapan pun telah disiapkan untuk menyambut tahun ajaran baru dan menyambut para peserta didik baru. Tidak hanya itu, para orang tua pun kini berlomba-lomba untuk mencari sekolah yang baik untuk menyekolahkan anaknya. Tidak hanya sekolah negeri dan sekolah swasta, tapi juga pondok pesantren menjadi incaran para orang tua. Salah satunya adalah pondok pesantren di daerah Bogor, Jawa Barat, yakni Pondok Pesantren Fajar Dunia, yang juga seperti dibanjiri oleh para calon santri-santri baru. Baiklah, di samping saya sudah ada panitia penerimaan calon santri baru dari Pondok Pesantren Fajar Dunia dengan Kak Aditya Suryadiningrat. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak Mariam. Apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah baik. Kak, tahun ajaran baru sudah sebentar lagi nih. Iya, Pondok Pesantren Fajar Dunia, bagaimana persiapannya? Alhamdulillah persiapan kita sampai saat ini sudah hampir 100% ya, Kak Mariam. Dari mulai pembangunan, persiapan asrama, persiapan kelas, persiapan kantor, buku-buku dan yang lain-lainnya sudah kami persiapkan dengan sangat baik untuk menyambut kedatangan keluarga baru kami di tahun yang akan datang. Lalu bagaimana, Kak, untuk kuota tahun ini? Apakah mengalami peningkatan signifikan dari tahun lalu atau bagaimana? Untuk kuota saat ini kita menerima 380 santri ya, Kak Mariam. Dan sampai saat ini pun kuota itu belum terpenuhi dalam artian kita masih menerima beberapa santri lagi untuk memenuhi kuota. Karena dari tahun sebelumnya hanya ada 2 gelombang, tapi di tahun ini berbeda, kita sampai 3 gelombang. Karena di gelombang kedua ini kita masih belum tertutup untuk kuota 380-nya, makanya kita buka untuk gelombang yang ketiga seperti itu. Lalu Kak Yadi, untuk alur pendaftaran masuk ke Fajar Dunia itu bagaimana sih? Ya, alurnya ini kita tidak rumit ya, Kak Mariam, hanya melewati beberapa tahap. Tahap yang pertama itu kita membeli formulir. Setelah itu akan kami masukkan ke dalam grup penerimaan santri baru. Setelah itu akan diumumkan untuk tanggal tesnya, karena kita ini ada tes yang harus diikuti. Setelah itu pengumuman tes 1 minggu setelah tes. Ketika sudah dinyatakan lulus, baru si santrinya ini atau orang tuanya ini bisa membayarkan booking fee sebesar 1 juta rupiah seperti itu, Kak Mariam. Lalu Kak, untuk tesnya sendiri itu berarti tadi ada berapa gelombang? 3 gelombang. 3 gelombang, betul. 3 gelombang itu terdiri dari tes tulis dan tes lisan. Tes lisan dan ada psikotes yang terakhir. Lalu kalau di tengah pandemi seperti ini Kak, apakah Fajar Dunia tadi kan kuotanya belum terpenuhi, Kak, berarti akan ada tes selanjutnya ya. Yang bagaimana sih Kak kalau di tengah pandemi seperti ini kontribusi Fajar Dunia, strategi Fajar Dunia untuk tetap melaksanakan tes ini, sementara tidak mungkin kan dilaksanakan secara face to face? Betul, seperti ini, betul Kak Mariam. Jadi kita juga melihat situasi di luar ya, Kak Mariam, yang saat ini COVID ini belum mereda, masih zona merah. Di Bogor pun kita masih zona merah. Kita dapat himbauan dari ketua yayasan juga bahwasanya untuk tes di gelombang ketiga ini kita lakukan secara online. Jadi adik-adik di rumah hanya tinggal duduk manis menunggu instruksi dari tim panitia pesantren untuk mengajarkan soal-soal yang akan kami share ke grup yang ada di penerimaan santri baru seperti itu. Berarti kalau untuk tes tulisnya mungkin dari Google Form. Betul, seperti betul. Dan untuk tes lisannya berarti melalui video call. Jadi kita via WhatsApp, video call, face to face. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan, yaitu 10 pertanyaan yang harus ditanyakan, makanya kita adakan video call secara berdua, face to face. Dan mempermudah juga. Betul, Kak Mariam. Itu jadi tidak ada miskomunikasi juga, agar anak-anak pun bisa menjawab pertanyaan yang kami tanyakan secara baik dan secara lancar. Baik. Lalu kalau untuk kegiatan di Pondok Pesantren Fajar Dunia itu apa aja sih, Kak? Ya, untuk kegiatan santri ini seperti biasa ya, Kak Mariam, kita bangun jam 3 pagi, sholat tahajud sampai jam 11 malam kegiatan berakhir. Itu ada beberapa kegiatan di sekolah dan di pesantren seperti itu. Untuk kegiatan di jam formal dan di non formal. Lalu kalau untuk hari Sabtu dan Minggu itu kegiatannya apa aja, Kak?
Untuk Sabtu dan Minggu itu karena untuk penyengukan ya kemarin jadwal pembesukan jadi wali santri itu adanya di minggu pertama dan minggu kedua di awal bulan. Jadi di minggu ketiga dan minggu keempatnya itu santri di Sabtu dan Minggu itu melakukan bersih-bersih bersama. Mereka membersihkan kamar mereka, membersihkan kantor, kamar mandi, kelas-kelas dan yang lainnya itu secara bersamaan. Jadi mereka di Sabtu Minggu itu ketika tidak dijenguk, mereka tidak hanya istirahat, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk kesehatan mereka, seperti itu. Lalu kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya nih Kak, ada apa aja Kak di Fajar? Nah, ekstrakurikulernya kami ada eskul sains, ada olahraga dan juga ada musik islami. Alhamdulillah kemarin tim Marawis Fajarunia mendapatkan juara 2 di Bogor kemarin. Dan tim LSN juga di tahun 2017 mendapatkan juara 3 kalau tidak salah, seperti itu. Jadi kita juga bukan hanya musik islami, tapi juga ada olahraga dan juga sains, tidak kalah pentingnya. Saya dengar-dengar di Fajarunia ini juga ada salah satu olahraga wajib ya, kegiatan karate. Betul ya, sekali. Dan di Fajarunia juga menggunakan 3 bahasa setiap harinya. Itu boleh diceritakan nggak Kak? Apa bahasa apa aja sih dan kok wajib sih karate? Karena karate ini dari ketua yayasan langsung ya Kak Mariam yang mengatakan bahwasanya karate ini wajib untuk seluruh santri. Kenapa? Karena untuk bekal mereka nanti di luar. Bela diri ini memang sangat penting ya ketika kita dalam keadaan situasi genting, dalam situasi ketakutan, kita pasti mempunyai suatu pegangan ya, itu olahraga apapun. Tapi karate ini insya Allah juga berguna bagi santri-santri untuk nanti di luar. Dan untuk bahasa sendiri kita menggunakan 3 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga bahasa Jepang. Tapi untuk percakapan sehari-hari santri kepada teman-temannya, kepada guru-gurunya itu menggunakan bahasa Inggris, baik di sekolah maupun di pesantren. Wah, keren banget ya Fajarunia berbahasa Inggris, Arab dan Jepang setiap harinya. Oke, baik Kak, berarti dari segi prestasi Fajarunia juga sudah terjamin, lalu juga dari segi pendidikannya juga sangat baik ya Kak, bahkan menggunakan 3 bahasa untuk bahasa percakapan sehari-hari. Dan ada olahraga wajib yang diharuskan, bela diri wajib maksud saya, yang diharuskan untuk santri sebagai pegangan untuk nanti di luar. Terus saya mau tahu dong Kak, kenapa sih Kak harus mondok? Iya Kak Mariam, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa kita harus mondok? Itu dari dalam, ini jawaban dari saya pribadi. Kenapa kita harus mondok? Karena di luar ini pergaulan saat ini bukannya jelek ya, cuman pergaulan ini yang saya lihat saat ini kurang baik lah. Banyak sekali anak-anak yang tawuran, pergaulan bebas di luar sana, datang ke sekolah tapi pulang lebih awal, datang lebih akhir, seperti itu. Di pesantren ini kita diajarkan yang namanya akhlak pasti ya Kak Mariam. Bukan cuma akhlak, tapi juga kita menimba ilmu agama yang lebih baik lagi untuk masa depan kita, seperti itu. Jadi pentingnya mondok itu agar kita bisa lebih mandiri lagi lah dari sebelumnya. Kita di pondok kita bisa mencuci sendiri, tidur mereka sendiri, mereka mencuci sendiri, mereka ngambil makan sendiri, dan itu membuat mereka menjadi lebih mandiri untuk kedepannya, dimana mereka bisa belajar untuk jauh dari orang tua ketika mereka sukses nanti, seperti itu. Itu pesan dari diri saya pribadi, seperti itu. Berarti bagus sekali ya Kak untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pesantren. Betul, insya Allah. Berarti tidak hanya belajar pelajaran formal, tidak hanya belajar tentang ilmu duniawi, tapi juga belajar tentang ilmu akhirat gitu ya. Nah itu dia ya, tadi pendidikan pesantren itu sangatlah bagus, dan lagi Fajarunia masih membuka gelombang ketiga. Betul ya Kak? Kita masih mempunyai kuota untuk gelombang 3 ini, jadi yang ingin mendaftarkan bisa segera daftar secara online maupun datang ke pesantren. Kalau untuk kepoin Fajarunianya bagaimana Kak? Boleh dikasih sedikit promosi tentang media sosialnya Fajarunia? Bisa nanti dicek di web kami di www.fajarunia.com atau di Instagram kami @menarafajar. Nanti di follow aja, nanti segera info lebih menarik tentang Pondok Pesantren Fajarunia bisa lewat media sosial kami, seperti itu Kak Maria.
Wah, bagus sekali ya. Dan untuk itu teman-teman semua, jika orang tuanya masih bingung nih mau cari sekolah di mana, yuk mondok aja. Karena mondok itu tidak hanya belajar tentang duniawi, tapi juga belajar tentang ilmu akhirat. Gitu. Dan Pak Junior masih buka pendaftaran di gelombang ketiga ini. Silahkan bisa dikepoin kalau masih penasaran tentang pondok pesantren Fajar Dunia. Dan untuk itu, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang ada dengan selalu memakai masker dan juga untuk membawa hand sanitizer kemanapun teman-teman pergi. Karena protokol kesehatan itu di tengah pandemi seperti ini memang sangat penting ya Pak. Betul, dan jangan lupa kita juga untuk selalu menjaga social distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini agar new normal ini memang bisa berjalan dengan lancar. Betul, Kak Mariam. Begitu para orang tua yang masih bingung, yuk mondok aja. Salah satunya di Pondok Pesantren Fajar Dunia di daerah Bogor, Jawa Barat. Baiklah, itu dia tadi segenap informasi dari narasumber kita, Kak Aditya Suryadi, selaku panitia penerimaan santri baru dari Pondok Pesantren Fajar Dunia. Baiklah, saya Mariam dan Vivi selaku juru kamera pamit undur diri. Sampai berjumpa di bingkai berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.